Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat kaliatus petung dosa wolu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong-wong amanu kang padha iman sapa si alladzina ittaku padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah Ta'ala wa zaru lan ninggal sapa sira kabeh ma ing barang baqiya kang keri apa ya sema minar riba bayane riba ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina iman sapa sira kabeh. Fa illam taf'alu mongko lamun orang nglakoni sapa sira kabeh fa'zanu mongko meruhna sapa sira kabeh biharbin kelawan perang minallahi saking Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa in tubtum lan lamun tobat sapa sira kabeh falakum mongko iku kedue sira kabeh ru'usu amwalikum utawi pira-pira pokoke bondo sira kabeh. La tazlimuna orang kang ngoyo sira kabeh wala tuzlamuna lan ora den kang ngoyo sapa sira kabeh. Kita wae sarepun kali 178. He wong-wong mukmin sira kabeh supaya tansah wedi ing Allah lan tinggal kekaren-kekaren saking syarat-syarat riba. Lamun sira kabeh pancen iman temenan menawa sira kabeh ora padha nglakoni perintah-perintah Allah Ta'ala, sira kabeh meruhna peperangan karo Allah lan utusane Allah. Menawa sira kabeh padha taubat, sira kabeh duwe hak pokoke saking bondo sira kabeh. Sira kabeh ora ngani ngoyo lan ora dikani ngoyo. Pun. Ini adalah pembahasan yang ketiga kalinya tentang masalah riba. Riba
Kita sudah membahas ayat niki dari ayat 275. Ini adalah pembahasan yang ketiga kalinya. Pembahasan yang ketiga, sudah 3 minggu kita membahas tentang masalah riba. Dan ini sebagai penutup bahas masalah riba. Sebelum kula menjelaskan tentang 2 ayat ini, terlebih dahulu kula badhe menceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini. Terus ketika ada asbabun nuzul ini, insyaallah kula terangaken. Asbabun nuzul ayat ini diceritakan kali Syekh Jalaluddin Asyuti teng kitabipun ingkang asmanipun kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, kitab yang menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an. Mriki dipun tulis akhraja Abu Ya'la fi musnadihi wa Ibnu Muddah min Tariq Al-Kalbi an Abi Shalih an Ibni Abbas qol, diriwayatkan sang Abu Ya'la dari di kitab musnadnya, kali Ibnu Muddah dari jalur Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas qol, Ibnu Abbas berkata, balaghana anna hadhil ayata nazalat fi Bani Amir bin Auf bin min Saqif. Ayat ini turun berkaitan dengan suatu kaum dari Bani Amir bin Auf dari suku Saqif, dari kabilah Saqif. Wa fi Bani Mughirah, dan Bani Mughirah wonten 2 bani, terus tenggone Arab itu kelompok suku-suku nggih. Ana kabilah-kabilah, ana kabilah Saqif, ana Bani Mughirah. Bani Amr kali Bani Mughirah. Bahkan Banu Mughirah yurubuna li Saqif. Kemudian Bani Mughirah niki duwe utang marang Bani Saqif. Bani Saqif niki kelompok saking Taif. Taif itu di luar kota Mekah, hampir 100 kilo dari kota Mekah. Bani Mughirah niki enggak ada utang saking nanggone suku Saqif. Dia pun keceritakan ketika awal-awal bahas masalah riba, budaya Arab zaman dulu, ya, utang piutang, niku pasti menggunakan riba, dan ribanya itu berkali-kali lipat, tak banyak kali lipat. Nah, falamma azharallahu rasulahu ala Makkah, wudi ayawma izir riba kulluhu. Ketika Allah dan Rasulnya pada saat itu menaklukkan kota Mekah, ada waktu peristiwa Fathu Mekah. Niku kurang lebih terjadi nggih, kalau tingali wong teng buku tarikh wau Ramadan tahun 8 Hijriah. Terus ketika tahun 8 Hijriah itu terjadi peristiwa Fathu Mekah. Kanjeng Nabi teko Madinah menaklukkan kota Mekah tanpa senjata, tanpa pertumpahan darah. Ketika menaklukkan kota Mekah itu teng mriki ditulis wudi ayyama riba kulluhu. Riba itu dihapuskan secara kesemuanya. Fa'ata Banu Amir wa Banu Mughirah ila Attab bin Asid wa huwa ala Mekah. Karena Bani Mughirah niki duwe utang marang Bani Saqif. Terus Bani Mughirah ini mboten purun nyaur riba, sebab riba sudah dihapus. Sementara Bani Saqif rumangsa perjanjian awalnya ono riba, mboten purun. Akhirnya kedua suku niki, Bani Mughirah kali Bani Saqif, moro sowan nanggoni seseorang yang bernama Attab bin Asid. Wonten sing ngatakan Attab bin Usaid. Attab bin Usaid niki naib tenggone Mekah. Jadi perlu kita ketahui ketika periode Kanjeng Nabi sak mantune hijrah, Kanjeng Nabi niku hidup tenggone Madinah selama 10 tahun. Lah, ketika Kanjeng Nabi melakukan Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah, otomatis nenggone Mekah niku ditetapkan naib pengganti pemimpin. Lah, sing mimpin kota Mekah niku aring asma namanya Attab bin Asid. Attab bin Asid niki saking Bani Saqif, kula tingali teng kitab lintu. Faqala Bani Mughirah amma ja'alna asqanasi ar-riba wa wudi'a 'anin nasi ghairana. Terus orang-orang Bani Mughirah mengatakan, saya ini orang yang paling dirugikan tentang adanya riba.
Karena biyen kula critakno riba niku nopo budaya saat itu, bahkan tenggone itu dikatakan sampai 100 kali lipat. Kita itu dirugikan dengan adanya riba. Riba wis dihapuskan, tapi kini kok kongkon bayar riba. Karena Bani Sakif yang mboten purun lek dibayar pokok itu, nggih. Akhirnya kedua Bani niki mang Bani Mughirah sampai Bani Amr nggih saking kabilah Sakif niki sowan marang Attab bin Asid, Attab bin Usyad. Terus matur sulihna an lana ribana fakataba itab fi dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong damaikan kami berdua ya, tentang riba kita. Terus akhirnya Attab bin Asid nulis surat marang Kanjeng Nabi. Nah, saat itu nggih zaman tasik kalau semono durung ono mesin, durung ono teknologi. Akhirnya Attab bin Asid ini mengirimkan surat marang Kanjeng Nabi. Setelah mengirimkan surat marang Kanjeng Nabi, terus dibalas karo Kanjeng Nabi, otomatis memerlukan waktu berhari-hari. Fanazalat hadhil ayah wallati ba'daha. Kemudian turunlah ayat ini dan ayat sesudah ini. Jadi dua ayat niki 278 kali 279 turun sekaligus. Menceritakan tentang memang Bani Sakif, Bani Amr memang kali Bani Mughirah terjadi perutang piutang menggunakan riba, boten purun nyaur, akhirnya turunlah ayat niki. Mungkin enten cerita kelanjutannya. Enten sebuah pendapat saking Ibnu Jarir yang mriki dikatakan akhraja Ibnu Jarir an Ikrimah qol nazalat hadhil ayah fi Sakif minhum Mas'ud wa Habib wa Rabi'ah wa Abdu Yalil. Orang-orang yang terlibat tenggoni riba niki ketika ayat ini turun dari Bani Sakif niku jenenge Mas'ud, Habib, Rabi'ah, Abdu Yalil. Terus mantu niku Bani Amr kali Banu Umair. Jadi ada 3 kabilah diriwayatkan di riwayat yang lain. Jadi gara-gara niku akhirnya ayat ini turun. Nah, ayat ini turun dimulai dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya ketika ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, biasanya itu dibarengi dengan perintah. Yang paling masyhur yang akan datang bulan Ramadan beberapa hari lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya dibarengi dengan perintah. Surah Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu terus dibarengi dengan perintah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, begitu juga dengan ayat niki. Ada 2 perintah nangone ayat niki yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Nopo? Perintah pertama, ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Takwa, sering kita definisikan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Niku memang benar, takwa definisinya seperti itu. Tenggone tafsir As-Sawi mriki dikatakan imtasilu awamirallahi wajtanibu nawahihi. Kerjakan semua perintah Allah dan hindari semua larangannya. Itu memang definisi takwa yang umum kita ketahui. Tapi kalau maos tentang tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir memaknai ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ay khafuhu wa raqibuhu fima taf'alun. Terus Imam Ibnu Katsir tafsirnya dikatakan ay khafuhu wa raqibuhu fima taf'alun. Takutlah kalian kepadanya wa raqibuhu dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di pengawasannya. Bima taf'alun terhadap apa yang kamu kerjakan. Jenengan mungkin sering mendengar istilah muraqabah. Muraqabah. Ini definisi yang lebih tinggi daripada definisi yang sering kita jumpai.
seseorang kalau sudah muraqabah, gitu, kalau sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, itu akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya karena merasa benar-benar diawasi. Kalau contoh misalnya mawon jenengan kerja teng pabrik kok ono CCTV niku gak ngarah kerja nang pabrik terus turu sebab rumangsa ono sing ngawasi CCTV. Begitu juga di tempat belanja, ketika nang tempat-tempat belanja niku ono banyak ada CCTV di sekitar tempat belanja, seseorang itu akan berpikir dua kali untuk mencuri barang belanjaan tenggone toko niku. Nah, kula kali panjenengan itu derajatnya belum sampai nang niku. Kadang-kadang mungkin banyak terjadi lek sepi iku wani nglakoni dosa. Wani nglakoni maksiat, sepi ae kok gak ono sing ketok, gak ono sing delok. Kita tidak pernah merasa kalau kita itu selalu diawasi oleh Allah. Maka di tenggone tafsir Ibnu Katsir, ay khaufuhu wa raqibuhu fi ma taf'alun. Takutlah dan merasalah kamu itu diawasi terus oleh Allah setiap apa yang kamu kerjakan. Terus penafsiran tenggone tafsir Ibnu Katsir lebih tinggi mana? Awakmu kudu rumangsa terus diawasi karo Gusti Allah. Itu perintah yang pertama. Nah, perintah pertama ini bersifat umum. Ittaqullah, bersifat umum. Perintah kedua lebih spesifik lagi. Kenapa perintah keduanya? Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Konteks ayat ini, ketika Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba, itu kembali ke konteks asbabun nuzul ayat sing kula critakno tengene awal. Asbabun nuzulnya Bani Saqif ambek Bani Mughirah ngoten mawon. Bani Mughirah niku nggih utang nang Bani Saqif. Bani Saqif nagih, Bani Saqif nagih, terus manten niku Bani Mughirah boten purun bayar bunganya. Dan itu lazim terjadi ketika masa jahiliyah. Ketika masa itu, wong Arab kaya ngoten niku. Teng tafsir Ibnu Katsir diterangkan kedua bani niku akhirnya masuk Islam. Terus Bani Saqif nggih mlebet Islam, Bani Mughirah nggih mlebet Islam. Lah, Bani Saqif tetap nagih Bani Mughirah. Tetap lagi Bani Mughirah. Bani Mughirah karena Islam sudah masuk Islam, terus Fathu Makkah sudah terjadi, tenggone Makkah sudah dihapus riba, mboten purun bayar riba. Lalu akhirnya niku kedua-duanya niku sowan marang Attab bin Asid, terus Attab bin Asid nulis surat marang Rasulullah, terus dibalas kali Rasulullah tenggone kula maos teng tafsir At-Tabari kali teng tafsir Abdurul Mansur. Balasan surat Kanjeng Nabi selain menulis dua ayat Al-Quran ini, surah Al-Baqarah ayat 278 kali ayat 279, tenggone akhir tulisannya itu ada pesan khusus Kanjeng Nabi marang Attab bin Asid. Napa pesan Kanjeng Nabi? In radu wa illa fa'zanuhum biharbin. Pesan Kanjeng Nabi kepada Attab bin Asid, lek mereka itu ridho, rela, lek mereka gak gelem, maka kamu diizinkan, maka kamu mendapatkan izinku, tak izinkan untuk memerangi mereka. Ini menunjukkan betapa besar dosanya riba, sampai-sampai Kanjeng Nabi niku mengizini marang Attab bin Asid sebagai penguasa kota Mekah saat itu, pemimpin kota Mekah saat itu, lek wong-wong itu gak gelem ridho, gak gelem rela, maka kamu berhak memerangi mereka. Lalu tentang tafsir Ibnu Katsir, akhirnya ketika mengetahui jawaban Kanjeng Nabi seperti itu, orang-orang dari Bani Mughirah kali Bani Saqif mengatakan, natubu ilallah, kita semua tobat kepada Allah. Wa nadzaru ma baqiya minar riba, dan kita akan meninggalkan sisa-sisa riba. Fatarakuhu kulluhum, maka mereka meninggalkan semuanya. Di ayat niki akhirnya orang-orang Bani Mughirah
kali Bani Sakif meninggalkan riba karena ancaman Kanjeng Nabi, perangi mereka jika mereka tidak mau. Enggone tafsir At-Tabari niku dikatakan karena riba yatabaya'una bi fil jahiliyah. Orang-orang dulu ketika masa jahiliyah itu memang memperjualbelikan riba. Kan ditenggoni ayat sebelumnya belum menerangkan orang-orang dulu itu menyamakan jual beli dengan riba. Jual beli ini yo gampangane tuku modal 10 didol 11. Di dalam konsep pemahaman orang-orang jahiliyah tidak ada bedanya ngutangi wong 10 nyaure 11. Tidak ada perbedaan antara jual beli dan riba menurut orang-orang jahiliyah saat itu. Jadi mereka juga memperjualbelikan riba. Falamma aslamu umiru an ya'khudhu ru'usu amwalihim. Ketika Islam datang, maka Islam itu memerintahkan agar mereka hanya membayar pokok harta utangnya saja. Insya Allah dibahas dengan ayat selanjutnya 270. Jadi ketika Islam datang, lalu akhirnya orang-orang itu diperintahkan untuk hanya membayar pokoknya saja. Nah, semerap keterangan koyo ini bukan berarti kalau kali panjenengan sing duwe cicilan nang bank, marnus gak usah nyicil maneh, cukup dibayar pokoke. Ya ojo. Marnus wis bayar pokoke tok ae, ya jangan. Ya tetap lunasi tunggakan kita, tanggungan kita, cicilan kita nang bank. Karena keterangan nang awal di 2 pertemuan yang lalu, ulama kontemporer itu berbeda pendapat tentang bagaimana hukum bunga bank. Pun kalau terang nonton awal, bagaimana bunga hukum bank? Lek pancen, setelah ngaji 3 kali pertemuan ini terus jenengan kok mantep akhirnya wis bunga bank haram. Terus akhirnya menarik tutup rekening, akhirnya menarik semua buku tabungan sing ana nang ngene rekening, terus akhirnya disimpen dhewe. Bukan berarti Anda harus tidak perlu membayar tunggakan kita di bank. Tetap kudu dibayar sampai lunas. Lek wis lunas ojo utang maneh. Kudu ngono, lek wis lunas ojo utang maneh. Tapi kalau menganggap bunga bank itu bukan bagian dari riba karena tidak sama dengan riba, monggo mawon. Ini pun kalau terang ulama kontemporer memang berbeda pendapat walaupun memang secara jumhur ini kata yang lebih berpendapat bahwasanya bunga bank itu termasuk riba. Itu jumhur mengatakan seperti itu. Termasuk keputusan istilahnya Dewan Tarjih Muhammadiyah itu juga memutuskan bahwasanya bunga bank itu termasuk riba. Tapi pulau sampun matur bahwasanya NU sudah berkali-kali melakukan bahsul masail, selalu mengeluarkan 3 jawaban. Ono sing ngomong haram, ono sing ngomong halal, ono sing ngomong syubhat. Jadi memang jawabannya seperti itu. NU sampai 7 kali bahsul masail, sampai 7 kali bahsul masail dan munas alim ulama dari tahun ke tahun, dari tahun 1927 itu selalu mengatakan jawabannya selalu ada 3. Sing tetap berpedoman bunga bank itu haram, ya wis ojo utang bank maneh. Lek berpedoman bunga bank halal, ya sampai utang mboten napa-napa. Pun kita lanjutaken. Nah, mungkin yen pun kula aturaken ketika pertemuan pertama, yang dimaksud pada saat itu, riba itu person to person, orang per orang. Kenapa orang kok ada ulama yang menganggap bunga bank itu bukan bagian dari riba, tidak termasuk riba? Karena bunga bank itu sing ngetokne itu bank, sebuah lembaga. Sementara riba yang terjadi di masa Rasulullah dulu, riba itu terjadi antar personal, uang nanggone uang. Saiki sudah ada lembaga modern yang bernama bank. Lah, lek person to person, uang nanggone uang, jelas riba. Kok ana wong si A utang nang si B,
10 juta, balik 11 juta. Itu jelas riba. Nah, mungkin kalau seperti itu, ya mungkin tetap ono lah di sekitar kita. Cuman mungkin dijarang. Cuman sing sering itu tentang dunia pengusaha. Pulau banyak teman yang dekat dengan kalangan pengusaha. Pengusaha itu susah. Dolek utang nang bank ini susah. Karena ada catatan hitam, tahu nunggak sekian, tahu telat bayar, akhirnya mendapatkan blacklist, akhirnya gak iso utang nang bank. Akhirnya nopo? Nanggoni sesama pengusaha, ini saya tahu sendiri. Podo-podo pengusaha ya, karena pengusaha ayo butuh duit gaya muterno modal, gaya muterno biaya. Akhirnya karena dia tidak bisa utang nanggoni bank, akhirnya utang nanggoni konco sesama pengusaha. Bunganya itu 5% per bulan. Bayangkan, misalnya nggak ada perlu duit 100 juta, sementara utang nang bank itu gak iso, maka bunganya itu akhirnya ono konco sesama pengusaha, akhirnya ngutang no duit 100 juta, bunganya 5 juta per bulan. Ini jelas buatan ngangsal. Mungkin itu tidak terjadi pada kita, karena kita kalangan bawah, duduk kalangan pengusaha. Tapi yang sering terjadi di kalangan bawah, ini sing perlu kula aturaken, sebab itu banyak terjadi di sekitar kita. Ketika kok ono wong ngutangi, terus marno sing ngutangi niku mang nyekel sepedae sing utang. Niku kan kuatah kaya ngoten niku. Tak cekel pedamu. Tak utangi duit 5 juta misalnya, aku nyekel pedae iki 5 juta. Itu termasuk bagian dari riba. Karena memanfaatkan barang yang sing diutangi niku mang. Kok semua gak diutangi apa gelem di selangno sepeda ini. Nah, ngoten niku mboten nangsal. Ingin ketika Yai Soleh Qasim Tasik wonten sering maturaken masalah hal seperti ini, karena arek nom-nom biyen niku sering nyekelno peda, sering nyekelno napa-napa, dan peda sing dicekelno dimanfaatkan oleh sing ngutangi. Nah, ngoten niku sing mboten nangsal. Pun kita lanjutaken. Fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usa amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan, fa in lam taf'alu, maka jika kamu tidak mengerjakan, maksudnya tidak mengerjakan itu mboten ninggalno sisa riba. Fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Wa in tubtum falakum ru'usa amwalikum. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Yang Tafsir Al-Qurtubi dikatakan, hadza wa'idun illam yadharu ar-riba. Ini adalah ancaman bagi orang, ayat ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba. Ayatnya sudah jelas. Diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu. Kok wong iku cek gelem, cek tetep melakukan riba, maka ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mau meninggalkan riba. Lanjutannya wal harbu da'iyatul qatli. Ini berikut dikatakan fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak bertaubat, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ini adalah ajakan berperang bagi orang yang tetap melakukan riba. Sing ngejak perang sinten? Allah dan Rasulnya. Lek perang karo Gusti Allah, perang karo Rasuli, gak ngarah menang, pasti kalahnya. Kok ono wong tetap melakukan riba, tetap melaksanakan riba, yes, perang
padha karo ngejak perang marang Allah, padha karo ngejak perang marang Rasulullah. Ngejak perang marang Allah, ngejak perang marang Rasulullah tidak akan mungkin menang. Makanya Ibnu Abbas mengatakan dengan ayat ini, dengan tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa Ibnu Abbas annahu yuqalu yaumal qiyamati li akil riba khudh silahaka lil harbi. Imam Ibnu Abbas ketika menerjemahkan, ketika memaknai ayat niki, maksudnya ajakan perang niku meneh ketika dino kiamat. Orang-orang yang tetap memakan riba, ini sampai kula terang tidak hanya yang memakan saja, sing ngutangi iya, sing diutangi iya, saksine iya, sing nulis iya, semuanya termasuk pemakan riba. Meneh nenggone dina kiamat akan dikatakan kepada orang-orang sing tetap makan riba, khudh silahaka lil harbi, ambillah pedangmu, ayo berperang, untuk berperang. Ini meneh pernah di kiamat dijak perang, dia pasti kalah. Waqala Ibnu Abbas Ibnu Abbas juga berkata, man kana muqiman 'ala riba la yanzi'u anhu fa haqqo 'ala imamil muslimin ayyastatibahu. Sapane wong sing tetep melakukan riba, padahal ayat riba sudah turun. Ayat pengharaman riba sudah turun, kok tetap melakukan riba? Maka sebagai pemimpin di negara muslim, ini bagi negara yang menjalankan syariat Islam, maka pemimpin sebuah negara di negara muslim itu harus menyuruh dia bertobat. Ojo diterusno. Fa in naza'a wa illa daraba unuqahu. Lek dhek bangkang tetap melakukan riba, maka pemimpin negara muslim itu berhak, memiliki dikatakan daraba unuqahu, memenggal kepalanya. Jadi betapa besarnya dosa riba itu sampai-sampai seorang pemimpin itu berhak, tenggane tafsir Al-Qurtubi, berhak mengeluarkan hukuman dipenggal kepalanya. Jadi menunjukkan betapa beratnya dosa riba. Makanya makna ayat ini wakila al makna illam tantahu fa antum harbun lillahi wa rasulihi ay a'da'u. Makna ayat ini, kalau seseorang itu tidak mau menghentikan perbuatan riba, maka kalian akan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Otomatis itu menjadi musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah. Nah, ini sampai kalau terang, kalau memang bunga bank itu dianggap sebuah riba, ya maka cocoklah apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akilu riba wa man lam yakul ar-riba asabahu baru. Suatu saat akan datang zaman di mana semua orang akan memakan riba. Sapa wong sing gak mangan riba itu pasti kena ambune, kena asapnya, kena debunya. Maka kalau bunga bank itu memang termasuk bagian dari riba, maka kita semua pasti sudah, walaupun boten makan riba, itu pasti kena awuni. Cuman kita meninggalkan bank, itu wis gak ngarah, ya cara-cara sing nom-nom wis gak ngarah iso. Pemane sing membayar kris dan lain sebagainya. Semoga bukan zaman itu, bukan zaman ini maksudnya. Zaman yang didhawuhkan oleh Rasul bukan zaman yang sekarang ini. Mugi-mugi itu ya gak termasuk bagian dari tidak sama dengan riba. Sebab enten ulama yang berpendapat tidak seperti itu. Tapi memang dosa riba itu sangat besar. Ini sampun kula terangaken bahwasanya ada 73 tingkat dosa riba sing paling ringan iku padha karo ngumpuli ibuke dhewe. Tenggone mriki dikatakan tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan Kanjeng Nabi niku nate dawuh, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la dirhamun riba asyaddu indallahi ta'ala min sittin wa salasina zanyatan fil khati'ati. Kanjeng Nabi niku nate dawuh, 1 dirham hasil riba, 1 dirham hasil riba itu lebih berat di sisi Allah, lebih berat di sisi Allah daripada 36 zina di dalam kesalahannya, fil khati'ah, di dalam kedosaannya. Jadi
Lewat hadis Kanjeng Nabi ini menjelaskan bahwasanya dosa riba, 1 dirham riba itu lebih besar daripada 36 zina. Di tingkat kesalahannya itu lebih besar. Maka ini pun lewat pertemuan ayat ini paling tidak yang terakhir yang kula matur, hindari sing utang-utangan sing nyekel-nyekelan niku mang. Niku terjadi banyak di sekitar kita. Sebagai penutup ayat niki nggih. Fa illam taf'alu fa'zanu niki Abu Bakar niki saking riwayat Asim nggih. Teng mriki dikatakan Abu Bakar lek maos fa'zanu niki mboten fa'zanu tapi fa'azinu. Mboten fa'zanu tapi fa'azinu. Fa'azinu biharbin minallahi wa rasuli. Dan ini termasuk bagian dari qiraatus sab'ah. Saged diwaca fa'zanu, saged diwaca fa'azinu. Mugi-mugi lewat 3 kali keterangan, 3 kali keterangan ayat bahas tentang riba niki kula kali panjenengan saged terhindar dari riba. Apapun bentuknya. Mudah-mudahan kalau memang kula kali panjenengan berpendapat bunga bank bagian dari riba, monggo. Kalau tidak berpendapat bunga bank tidak sama dengan riba, monggo. Setidaknya sudah kula sampaikan kaul-kaul ulama yang menerangkan tentang bunga bank itu. Ada yang mengatakan bagian dari riba, ada yang mengatakan bukan bagian dari riba. Ayat selanjutnya masalah hutang piutang, ayat selanjutnya masalah hutang piutang 280 281. Lajeng ayat selanjutnya niku ayat terpanjang teng surah Al-Baqarah. Ayat 282 itu ayat terpanjang di surah Al-Baqarah, bahkan teng Al-Qur'an. Terus insyaallah Senin benjing ngaos terakhir. Terus niku sampun ain nggih rokok. Terus Senin benjing insyaallah ngaos terakhir, mantun niku Kamis niku sampun nisfu Sa'ban. Mboten krasa sampun nisfu Sa'ban. Terus Kamis niki Kamis malih niku sampun nisfu Sa'ban. Sampun insyaallah sampun nisfu Sa'ban. Kamis niki Kamis malih. Terus Senin benjing sampun ngaos terakhir bahas masalah utang piutang. Senin malih tetep hadir tapi mboten ngaos, saged biasae jenengan saged nulis asmanipun arwah-arwah ingkang badhe dipun kirimi doa. Terus dipun aturaken teng nggone rencang-rencang sing mboten mlebet dinten iki. Senin benjing ngaos terakhir, Senin benjing megengan ngirim donga. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi panjang umur, saged kepanggih wulan Ramadan, diparingi sehat walafiat, saged nglampahi ibadah ing dalam bulan Ramadan, lan diparingi saged diterangi sedaya amal kula panjenengan teng bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.